Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai seputar CPNS, yaitu pengumuman SKD. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengikuti SKD ya, dan sudah menunggu hasil dari SKD tersebut. Untuk melihatnya, teman-teman bisa masuk ke halaman di Mozilla atau di Google Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan sscasn.bkn.go.id. Ini adalah website resmi untuk portal SSC ASN ya. Kemudian setelah teman-teman masuk ke beranda awal dari website SSC ASN, kemudian teman-teman pilih menu layanan informasi, kemudian teman-teman pilih hasil SKD CPNS. Setelah keluar tampilan menu seperti ini, pengumuman hasil SKD CPNS, teman-teman bisa ketikkan nama instansi yang teman-teman ingin lihat nilainya. Misalnya saya buat di sini tebing tinggi, Pemkot Tebing Tinggi. Kemudian teman-teman klik tombol pengumuman. Setelah keluar pengumuman hasil seperti ini, untuk mencari nama dari masing-masing peserta, teman-teman bisa ketikkan saja langsung di tombol di atas seperti ini. Jika tidak ada tombol pencarian, teman-teman bisa ketikkan di keyboard ya, Ctrl F, maka akan muncul kolom pencarian seperti ini. Ketikkan nama atau jabatan yang teman-teman ingin lihat hasilnya. Di sini saya buat nama saja ya, misalnya nama ini, kita ingin melihat hasilnya. Ini akan muncul ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi lihat satu persatu nama teman-teman di daftar. Dengan kolom pencarian seperti ini saja, teman-teman bisa tahu hasilnya. Seperti ini. Nah, setelah teman-teman mengetahui apakah teman-teman lulus di tahapan SKD ini atau tidak, jika teman-teman lulus, teman-teman bisa belajar ya mengenai SKB. Teman-teman harus tahu materi dan kisi-kisi apa yang akan diujikan pada saat SKB nanti. Untuk mengetahui kisi-kisi atau materi SKB, teman-teman bisa lihat di peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB nomor B1625-M.SM.01.00/2021. Hal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan cat untuk seleksi CPNS tahun 2021. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk materi SKB CPNS ada poin-poin pentingnya yang harus teman-teman pelajari, dan Paselnas sudah memberikan materi pokok soal SKB dengan cat ya. Sehingga ini bisa memudahkan lagi teman-teman dalam belajar. Di sini dibagi dalam dua jabatan. Untuk jabatan fungsional, soal SKB disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Kemudian untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis, soal itu akan digunakan dengan dua cara. Yang pertama adalah soal SKB disusun khusus untuk jabatan yang dimaksud. Yang kedua adalah soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional atau jabatan pelaksana terkait. Dan untuk selanjutnya, materi pokok soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ya jabatan teman-teman itu fungsional atau pelaksana.
Teman-teman bisa lihatnya dari sini. Teman-teman ketikkan saja jabatan teman-teman. Misalnya, jabatan yang dilamar adalah analis benih. Di sini ada materi pokok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Karena analis benih adalah jabatan dari pelaksana, maka soal yang dikeluarkan adalah soal yang serumpun atau berdasarkan jabatan fungsionalnya, yaitu ahli pertama analis aquaculture. Jadi soal itu akan serumpun dengan jabatan analis aquaculture di jabatan fungsionalnya. Coba kita lihat di jabatan fungsional analis aquaculture. Analis aquaculture ahli pertama berdasarkan Permen Pan RB nomor 31 tahun 2019. Jadi jabatan dari analis benih tadi adalah serumpun dengan jabatan fungsional dari analis aquaculture, di mana soal-soal SKB nanti akan mengarah ke sini ya teman-teman. Kemampuan umum, peraturan kelautan dan perikanan, kemampuan khusus mengenai pengelolaan sarana dan prasarana budidaya, pengelolaan perbenihan ikan, cara penanganan ikan yang baik, pengendalian peredaran pakan ikan, perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan. Jadi seperti itu materi SKB-nya. Sudah cukup ini ya, lumayan ya, artinya teman-teman tidak perlu lagi meraba-raba bagaimanakah materi yang akan diujikan nanti atau soal yang seperti apa. Tapi di sini Pan RB telah memberikan kisi-kisi atau materi soal SKB nanti. Nah, setelah teman-teman mengetahui soal-soal materinya, kemudian teman-teman belajar, tentu teman-teman akan penasaran ya bagaimana cara mengakumulasikan atau mengintegrasikan antara nilai SKD dan SKB. Nah, di sini teman-teman juga harus mengetahui ya, jika teman-teman berada di posisi yang kedua dan teman-teman ingin di SKB ingin melaju dan berada di posisi yang pertama, teman-teman harus mempunyai strategi atau cara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, di sini saya sudah membuat cara atau menjumlahkan nilai dari SKD dan SKB. Sebagai contoh, di sini AA nilai SKD-nya adalah 402 dan sehingga skor SKD-nya menjadi 32,16. 32,16 ini dari nilai 402 dibagi 5 kemudian dikali 40%. Kenapa dibagi 5? Karena setiap satu soal itu nilainya adalah 5. Sehingga total nilainya adalah 402. Kemudian nilai SKB juga begitu, sama nilai SKB 370. Cara melihat skor SKB adalah nilai SKB dibagi 5 kemudian dikali 60%. Ini khusus untuk Pemda ya teman-teman. Nah, jadi hasil integrasi nilai SKD dan SKB adalah skor SKD yang sudah 40% dan ditambah dengan skor SKB yang sudah 60%. Seperti ini. Ini teman-teman bisa meraba berapakah skor SKB yang harus teman-teman capai sehingga teman-teman bisa melewati
daripada lawan teman-teman itu yang berada di posisi pertama pada saat SKD ya. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman ya dalam belajar untuk mencapai nilai maksimal di SKB nanti. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.